Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-fudala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih pada pembahasan yang sama, yaitu tentang fikih muyassar. Kita masih berada pada kitab At-Thaharah, kitab Thaharah, yang mana telah kita selesaikan beberapa pembahasan dalam kitab At-Thaharah. Di antaranya yang telah kita baca tentang hukum thaharah, air, dan juga kita telah mempelajari di dalamnya banyak sekali permasalahan. Ada permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya bersuci dan macam-macam bersuci. Kemudian kita juga mempelajari yang kemarin adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air kasus apabila air itu tercampur dengan najis sudah kita pelajari. Kemudian kita akan masuk yang selanjutnya, yaitu pembahasan atau permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, al-ma' idza khalatahu tahirun. Air apabila tercampur materi yang tahir. Kalau kemarin yang kita bahas adalah ketika air itu tercampur materi yang najis, maka hukumnya ada tiga. Ada apa? Ada tiga. Yang pertama, bila air tersebut kecampuran materi najis berubah warna, bau, dan rasanya menjadi warna, bau, atau rasa najis, cukup salah satu saja berubah, maka air tersebut otomatis dia statusnya yang tadinya tahur berubah menjadi najis. Baik itu airnya banyak ataupun sedikit, ketika sudah berubah salah satu dari tiga sifat bau, warna, dan rasa menjadi bau, rasa, warna najis, maka itu hukumnya najis. Yang selanjutnya, bila kemasukan materi najis tapi kok airnya tetap tidak berubah, masih bau, rasa, warnanya adalah bau, rasa, warna air yang suci, air yang tahur, maka pada kasus ini dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama adalah bila airnya banyak maka tetap suci, bila airnya sedikit maka dihukumi najis. Kemudian kemarin juga kita pelajari patokan air itu banyak atau sedikit dalam syariat kita ketika air itu sudah mencapai ukuran 2 kullah, sekitar kurang lebih 160,5 liter. Nah, sekarang al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-ma' idza khalatahu tahirun. Air apabila kecampur materi yang suci. Kalau kemarin materi yang najis, sekarang materi yang suci. Alma idza khalatathu madatun tahiratun ka'awraqil asjari was-sabun awil asnan. Air apabila tercampuri oleh materi yang suci seperti dedaunan pohon, sabun, kemudian asnan, ini sejenis sabun tapi yang dari tumbuhan, au asidar au ghairi dzalik minal mawadit tahirah, atau daun bidara atau lainnya, hal-hal yang lainnya dari materi-materi yang suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalitu alaihi, dan materi yang mencampuri tadi, yang notabene itu suci tadi, itu tidak mendominasi kepada air itu, alaihi kembali ke alma, fassahih annahu tahurun yajuzu at-tatahhuru bihi minal hadath wan najasah. Maka yang sahih, pendapat yang sahih, bahwasanya air tersebut itu airnya tetap dihukumi tahur. Tahur itu apa? Tahirun fi dzatihi mutahhirun li ghairihi. Suci, zatnya bisa untuk bersuci, bisa untuk mensucikan yang lainnya. Karena dia tahur, maka boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan mengangkat najasah, mengangkat hadas dan menghilangkan najasah. Seperti itu.
Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada fas-sahih, ya, yang sahih. Jadi air ketika dia tercampur materi yang suci, kemudian materi yang suci tersebut tidak merubah, ya, tidak mendominasi, ya, tidak mendominasi air tersebut, misalnya kecampuran materi daun, ya, daun itu berwarna hijau, kemudian masuk ke air, airnya tetap bening, ya, tidak berubah menjadi hijau seperti itu. Maka yang rajih adalah yang sahih, ya, yang sahih menurut kitab fikih muyassar ini adalah dia tetap tahur, ya, tahirun fi dzatihi mutahhirun li ghairi, menunjukkan memang ada khilaf, ya, di antaranya adalah misalnya madhab Syafi'i itu kalau kena yang telah digunakan maka itu dinamakan air musta'mal, ya, tahirun fi dzatihi laisa mutahhiran li ghairihi, itu kalau madhab Syafi'i. Jadi yang rajih adalah dia itu tetap tahur, bisa digunakan untuk bersuci. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qal, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surat An-Nisa, apabila kalian itu sakit atau sedang dalam safar, atau salah satu dari kalian telah selesai buang hajat, ya, ataupun kalian itu adalah telah menyentuh wanita, yang dimaksud adalah jima, ya, jima. Jadi aulamastumun nisa yang dimaksud adalah jima, seperti itu. Falam tajidu ma'an, sebagaimana tafsirnya Ibnu Abbas. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, ya, usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Keterangannya di sini, falafdzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyakin nafi, lafadz air, ya, dalam ayat ini yaitu An-Nisa ayat yang ke-43 tadi, itu adalah lafadz yang nakirah pada konteks nafi. Faya ummu kullama'in, maka sifatnya umum untuk semua air. Mana itu falam tajidu ma'an, ini, ya, ma'an ini adalah nakirah fi siyakin nafi. Mana nafinya? Falam, ya, lam. Jadi nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, berfaedah memberikan keumuman. Jadi air. Maka kalau umum berarti la farqa bainal ma'il khalisi wal makhluti, maka tidak ada bedanya karena sifatnya umum, entah itu air yang khalis, yang yang murni, ataupun yang telah kecampuran materi yang lain, asalkan materi tadi itu tidak mendominasi air tadi, maka yang sahih adalah tetap suci. Kalau mendominasi, berubah menjadi sifat materi yang mencampuri tadi, maka itu bukan disebut air kalau dalam bahasa Arab, ya, itu bukan disebut air lagi. Karena air yang tahur itu al-baqi ala asli khilqatihi, sudah kita pelajari, ya, yang masih tetap pada asal penciptaannya, yaitu bening seperti itu, ya, rasanya tawar, kemudian baunya ya enggak ada baunya. Ketika sudah berubah, kok jadi warnanya itu coklat karena kemasukan teh, berarti sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ini yang dibahas adalah kecampuran tapi tidak mendominasi air tersebut. Dalil dari as-sunnah, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswatil lati kumna bitajhizi ibnatihi, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang mereka itu mengurusi, ya, pengurusan jenazah dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri beliau yang meninggal dunia kemudian diurusi oleh para wanita. Beliau bersabda kepada para wanita yang mengurusi jenazah putri beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika,
in ra'aitunna bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Ya, Nabi bersabda kepada mereka, ya, mandikanlah dia 3 atau 5 kali atau lebih banyak dari hal tersebut kalau memang kalian anggap itu perlu. In ra'aitunna, kalau kalian anggap itu perlu. Dan mandikanlah yang 3 atau 5 atau lebih tadi itu bima'in wasidr, dengan air yang dicampuri dengan apa? Bidara. Waja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan ya air yang paling terakhir itu dicampuri dengan kafur, yaitu kapur barus. Au syai'an min kafur, atau ya beberapa kapur barus, seperti itu. Sedikit dari kapur barus. Ini menunjukkan bahwasannya ya air tadi itu yang disuruh untuk memandikan jenazah putri beliau sallallahu alaihi wasallam tadi itu dicampuri dengan apa? Dengan materi-materi yang lain. Ini yaitu sidr itu bidara, kemudian apa? Kafur itu adalah kapur barus. Nah, ini menunjukkan air itu kalau kecampuran materi yang suci, kemudian tidak mendominasi air tadi itu, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Seandainya tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka baginda Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh para wanita tadi untuk mencampurkan materi suci tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk pembahasan yang keempat itu, air kalau kecampuran materi yang suci dan materi yang suci tadi tidak mendominasi air tersebut, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci dan airnya tetap suci. Al-mas'alatul khamisah, yang kelima, hukmul ma'il musta'mal fit taharah, hukum air mustakmal ya dalam bersuci. Air mustakmal itu air yang telah terkena kulit orang, ya. Telah terkena kulit atau kulit kita atau kulit orang itu ya telah digunakan, intinya seperti itu. Al-ma al-musta'malu fit taharah kalma'il munfasali an a'dha'il mutawaddi wal muktazil. Ya, air mustakmal dalam bersuci ya seperti air yang mengalir dari anggota badan orang yang wudu atau orang yang mandi. Itu bagaimana? Tahir, hukumnya adalah suci, mutahhirun li ghairihi, bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya, alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana tadi dikatakan ya, memang ada madhab yang lain, contohnya Syafi'i tidak bisa, hanya tahir saja. Ya, yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najis. Dia bisa mengangkat hadas, menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadu awsaf ats-tsalatsah. Ar-raihah wa ta'mi wal launi. Ya, selama bahwasannya tidak berubah dari air tadi itu, ya, salah satu dari 3 sifat, yaitu bau, raihah ya, bau, kemudian rasa dan warna, tidak berubah, maka yang rajih masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ketika tidak berubah bau, rasa dan warna, maka bisa untuk bersuci. Wa dalilu taharatihi, dalil kesuciannya adalah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu sudah selesai berwudu, kadu ya hampir-hampir mereka siapa? Para sahabat, yaktatiluna ya berkelahi ala wudu'ihi, memperebutkan bekas wudunya Nabi. Ya, wudu, jadi wudu itu medianya, kalau wudu itu perbuatannya. Ya, berarti sahur ya, sahur itu adalah makanannya ya. Kalau suhur adalah perbuatannya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengguyurkan kepada Jabir ya dari air wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam kana maridan ya, ketika apa? Dia itu sakit. Jadi ketika Jabir sakit, bekas wudunya Nabi diguyurkan Nabi kepada Jabir. Walau kana najisan lam yujza fi'lu dzalik. Seandainya hal itu adalah najis, lam yujza fi'lu dzalik, tidak dianggap perbuatan yang seperti itu, tidak dianggap sah perbuatan yang seperti itu. Wali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una
fil aqdahi wal atwari wa yaktasiluna fil jifani. Dan karena Nabi Muhammad SAW juga para sahabat beliau, ya istri-istri beliau, ya mereka dulu itu berwudu, ya dari wadah-wadah bejana-bejana, ya dan mereka itu mandi di dalam jifaf, nah, di dalam apa ya namanya kolah, ya kolah zaman dulu. Wa mithlu hadza la yaslam min rishash yaqa fil ma'i minal mustamil. Yang seperti ini tidak tidak selamat dari percikan yang jatuh lagi ke air, percikan dari siapa? Dari si mustamil tadi. Jadi dulu itu para sahabat biasa wudu dari apa? Dari akdah atau atwar. Jadi satu orang wudu lagi. Padahal kan yang air yang diambil itu percikannya kan ada yang masuk. Bahkan Nabi SAW ya dalam hadis itu ya mandi bersama istrinya dalam satu bak kalau bahasa kitanya kan ya. Ya kalau mandi kan otomatis percikannya ya masuk lagi ke air yang di dalam bak itu. Tapi nyatanya itu sah digunakan, menunjukkan air yang mustakmal itu ya kalau tidak berubah sifat-sifat yang tiga tadi, bau, rasa, warna, masih tetap sifat-sifat bau, rasa, warna air yang tohir, maka tetap yang sahih adalah tetap apa? Tetap suci dan mensucikan. Dan juga wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban, demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Abu Hurairah itu junub, innal mu'min la yanjus, sungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Karena Abu Hurairah itu ya takut ya berkumpul dengan orang-orang yang lain karena sedang junub. Dikatakan oleh Nabi innal mu'min la yanjus, ya orang itu tidak najis. Maka kalau orang itu tidak najis, ketika dia itu berwudu kemudian percikan wudunya itu masuk ke air yang lain, ya airnya itu orangnya aja tidak najis kok airnya najis, ya, seperti itu tidak najis. Wa idza kana kadzalika fa innal ma la yafqadu aw la yafqidu tuhuriyatihi bimujarradi mumasatihi lahu. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, maka air itu tidak kehilangan kesuciannya hanya dengan mengusapnya, maksudnya itu bergesekannya dia orang tadi itu kepada air tadi. Jadi kalau demikian keadaannya, maka air itu tidak kehilangan kesuciannya ya hanya dengan air itu telah dicelupi tangan, telah telah diusapkan kemana, ke kaki dan seterusnya, kemudian percikannya balik lagi ya. Tahuriyahnya ya kalau bahasa Arab begitu ya. Tahuriyahnya kalau bahasa Indonesia apa itu? Ya kesuciannya. Ya tahuriyah, tahunya masa begitu ya kan? Ya kesuciannya tidak hilang ya ketika kita celupkan tangan kita ke situ, ya ketika kita raup dari situ lalu sisa airnya itu, wah ini sudah tidak bisa untuk bersuci, tidak ya, tetap bisa digunakan untuk bersuci, tetap yang sahih adalah hukumnya adalah air itu adalah tahur. Dan kita masuk masalah yang terakhir ya, al-mas'alatus sadisah, as'arul adamiyin wa bahimatil an'am, ya bekas minum ya manusia dan juga hewan. Bagaimana hukumnya? As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syarib minhu. Jadi yang namanya su'ru itu adalah apa yang tersisa di dalam wadah setelah diminum oleh orang yang minum. Fal adamiyu tahir, kalau itu adalah anak Adam, manusia, maka tahir. Wa su'ruhu tahir, anak Adam itu tahir, berarti bekas minumnya juga tahir. Sawa'un kana musliman au kafiron, sama saja itu muslim atau kafir ya, suci. Ya. Wa kadzalika al-junub wal haid, demikian pula bekas minum orang yang junub dan haid itu suci. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, al-mu'min la yanjus, mukmin itu tidak najis. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha. Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau itu minum dari wadah, dari bejana, dari gelas.
ketika beliau itu haid. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya, kemudian beliau meletakkan ya bibir beliau di tempat bibirnya Aisyah yang tadi minum darinya. Nah, ini menunjukkan memang apa? Sekalipun dia haid junub tetap suci. Wa qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kallahmuhu min bahimatil an'am wa ghiriha. Dan para ulama telah berijma ya sucinya bekas minum hewan yang dimakan dagingnya dari bahimatul an'am atau yang lainnya ya. Bahimatul an'am hewan ternak, lainnya ya hewan-hewan buruan seperti rusa, ya kijang ya dan seterusnya. Bekas minumnya pun juga suci. Ini ijma ya, ijma. Lah sekarang kalau itu hewannya hewan yang tidak boleh dimakan atau hewan buas bagaimana? Amma ma la yu'kalu lahmuhu kasibai wal khumri wa ghairiha fas-sahih anna su'raha tahirun wala yu'thiru fil ma'i wa bi khasatin idza kana al ma' katsiran. Adapun kalau itu hewannya tidak tidak halal untuk dimakan dagingnya, seperti hewan buas ataupun keledai rumahan ya atau yang lainnya, maka yang sahih bahwasanya bekas minumnya, bekas jilatannya, bekas dia minum di situ tetap suci. Jadi airnya tetap suci. Wala yu'thir fil ma', tidak mempengaruhi air ya, airnya tetap suci. Wa bi khasah, lebih-lebih kalau airnya itu banyak. Ya. Ya, sedikit juga tetap suci ya. Lebih-lebih kalau airnya banyak. Jadi kalau misalnya ember kita ya, ember kita di situ misalnya ada kadal minum misalnya ya. Wah ini mau isah-isah airnya diminum kadal. Lah ini untuk ngisah-isah piring nanti ya najis no piringnya, tidak ya. Tidak, tetap suci ya, tetap suci ya, seperti itu ya. Bekas diminum misalnya biawak atau apa misalnya seperti itu ya. Hewan-hewan yang diminum singa dan seterusnya. Yang sahih adalah tetap suci. Amma idza kana al-ma' qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjusu. Tapi kalau airnya sedikit dan kemudian gara-gara diminum itu berubah airnya ya, berubah menjadi misalnya ya baunya menjadi bau hewan tadi dan seterusnya, maka yang seperti itu dihukumi najis ya. Kalau airnya sedikit dan berubah. Dalilnya mana? Wa dalilu dzalika al-hadisus sabiq, hadis yang telah berlalu, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'. Di dalamnya ada pertanyaan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu min dawab wasiba, dan hal-hal yang terkait dengan datangnya dawab, hewan liar dan juga hewan buas. Faqala, beliau menjawab, idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah mencapai ukuran 2 kullah, maka tidak najis ya, sudah tidak bisa membawa najis. Menunjukkan kalau kurang dari 2 kullah kok dia dijilat oleh hewan buas tadi lalu berubah, berarti najis. Karena sebab jawaban Nabi idza balaghal ma' kullatain itu ketika Nabi ditanya tentang air yang ada di alam liar, itu kan takutnya itu kalau dia diminum hewan buas apa hukumnya. Ya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ina. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, yang mana kucing itu telah minum dari bejana. Apa jawaban Nabi? Innaha laysat binajisin, innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sungguhnya hirrah itu tidak najis ya. Sungguhnya hirrah itu termasuk hewan-hewan yang sering ya mengitari kalian ya. Sering mengitari kalian, maka tidak najis. Wali annahu yashuku at-taharruzu minha fil ghalib. Dan sangat-sangat susah ya untuk taharus ya, menjaga diri ya, secara umum itu sangat susah untuk menjaga air kita biar tidak diminum hewan yang ada ya. Banyak sekali hewan-hewan yang kita tidak tahu
masa airnya gitu kita simpan di dalam rumah, kan kadang-kadang kita punya drum di luar dan seterusnya. Lebih-lebih mohon maaf ini saudara-saudara kita yang air itu sangat berharga sehingga mereka menampung air hujan dan seterusnya. Walau kulna binajasati su'riha, kalau kita katakan bekas minumnya itu adalah najis, ya, wa wujubi ghaslil asya, dan wajib mencuci ya bejana-bejana tadi itu, lakana fi dzalika masyaqqah, maka itu sangat menyusahkan, dan nanti akan diterangkan dalam qawaid fiqhiyah, ya, salah satu qawaid fiqhiyah Akubro itu ya, al masyaqqatu tajlibut taysir, sesuatu yang itu susah pasti akan mendapatkan keringanan, menghasilkan keringanan. Wahia marfu'ah an hadhil ummah, padahal masyaqqah itu ya, susah itu sudah diangkat dari umat ini. Oleh karena itu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani umat ini kecuali apa yang dia mampu. Yang berat-berat sebenarnya sudah diangkat dari umat ini, ya. Contoh apa yang lainnya? Sholat, ya, sholat zamannya Nabi Musa alaihissalam 50 kali waktu. Zaman kita, zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, sehari semalam 5 kali waktu. Sudah diringankan. Semua yang memberatkan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi, maka yang sahih adalah hukumnya bekas minumnya hewan, ya, liar tadi itu, ya, yang tidak boleh dimakan dagingnya, bekas minumnya kucing, bekas minumnya keledai rumahan, ya, itu adalah hukumnya apa? Suci. Nah, yang tidak suci apa? Amma su'rul kalbi fa innahu najisun. Adapun ya jilatan dari anjing itu maka adalah apa? Najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian pula apa? Babi. Amal kalbu fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adapun ya anjing itu najisnya diterangkan pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilaha sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat, ya, di dalamnya itu oleh anjing, yaitu dicuci. Orang tadi itu harus mencucinya 7 kali, salah satunya itu dengan tanah. Ya, salah satunya dengan tanah. Berarti ya karena bejananya itu aja harus dicuci, berarti airnya kan juga najis, dibuang airnya, dicuci bejananya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wa amal khinzir, adapun babi, ya, fali najasatihi wa khubthihi wa qadaratihi qala Allah taala fa innahu rijsun. Adapun babi jelas ya, karena memang babi itu najis, dia itu kotor, dia itu kemproh dan seterusnya, maka Allah berfirman fa innahu rijsun, dia itu adalah kotoran najis, ya. Maka semuanya pada asalnya suci kecuali 2 ini, yaitu babi dan juga anjing. Bekas minumnya tetap dianggap najis, bahkan kalau khusus untuk anjing itu harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Demikian, barakallahu fikum jami'an, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.